Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'd. Alhamdulillah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadi cahaya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ilmu yang bisa menambahkan rasa takut kita kepada Allah sehingga kita bisa menjauhi neraka Allah yang begitu panas. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan untuk bisa mengambil faedah daripada kitab karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala yang berkaitan tentang akhlak dan adab, yang mana sudah kita ketahui akhlak dan adab merupakan sesuatu yang sangat penting sekali di dalam agama Islam. Kita masuk kepada bab yang kedua. Bab yang pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua secara umum. Adapun bab yang kedua judulnya adalah Babu Birril Bab tentang bakti kepada ibu. Bab tentang bakti kepada ibu. Haddatsana Abu Asim an Bahz bin Hakim an abihi an jaddi. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala telah menceritakan kepada kami Abu Asim dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Aku pernah berkata, ya Rasulullah. Di sini ada faedah bahwasanya para ulama kita terdahulu berusaha menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adanya sanad, namanya adanya silsilah, rantai yang menyampaikan ucapan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama, laulal isnadu laqala annasu ma qala atau kama qala. Seandainya tidak ada silsilah sanad hadis begini, tidak ada riwayat jalur begini dari ini sampai ke Rasulullah, maka manusia bisa berbicara tentang agama sesuka hatinya. Akan tetapi Allah ingin menjaga agama ini sehingga tidak semua orang bisa berbicara sesuka hatinya tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Al-Imam Al-Bukhari termasuk daripada salah satu ulama yang berusaha menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Asim, dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Aku berkata, berarti kakeknya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, ya Rasulullah, man abar? Ya Rasulullah, siapa yang berhak aku berbakti kepadanya? Siapa yang berhak aku berbuat baik kepadanya? Qala ummaka. Rasulullah menjawab dengan singkat dan padat. Kata Rasulullah, yang paling berhak kamu berbakti kepadanya adalah ibumu. Singkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berkahi
atau Allah berikan mukjizat kepadanya, ya, ucapan beliau itu singkat, padat, dan memiliki banyak makna. Qultu man abar, kemudian aku tanyakan kembali kepada Rasulullah, siapa setelah itu? Rasulullah mengatakan, ummak, ibumu lagi. Kemudian aku bertanya lagi, man abar, setelah itu siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummak, ibumu lagi. Berarti sudah 3 kali ibu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu man abaru, aku tanya lagi setelah itu siapa ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, abaka, ayahmu, thummal aqraba fal aqraba, kemudian karib kerabat yang paling dekat, kemudian karib kerabat yang paling dekat. Berarti ibu punya 3 tingkatan, kemudian ayah punya 1 tingkatan, kemudian karib kerabat yang setelahnya. Faedah daripada hadis ini, yang pertama, wujubu birril walidain wa tahrimu uquqihima, wajib berbakti kepada kedua orang tua dan haram mendurhakai keduanya. Wajib berbakti kepada kedua orang tua dan haram mendurhakai keduanya. Karena ketika ditanyakan kepada Rasulullah, siapa manusia yang paling pantas aku berbuat baik kepadanya? Ibumu, ayahmu. Sebagaimana yang sudah pernah kita sebutkan, dan di sini akan disebutkan oleh Syekh juga, ya, bahwasanya ibu memiliki hak yang tidak dimiliki oleh seorang ayah. Faedah yang kedua adalah taqdimu ridhal ala ridhal ab. Didahulukan mencari ridho ibu daripada ridho ayah. Didahulukan mencari ridho ibu daripada ridho ayah. Tapi bukan maknanya juga kita tidak berbakti kepada ayah. Dan yang menjadi masalah yang kita saksikan di masa sekarang, ketika ibu dan ayah berselisih atau kita katakan cerai, kemudian seorang anak menelan seluruh apa yang disampaikan oleh ibunya, apapun itu, bahkan maksiat pun seorang anak lakukan, padahal tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam memaksiati Sang Pencipta. Apa maksiat yang disuruh oleh ibu kita? Adalah menjauhi ayah. Kenapa ayahmu nggak bertanggung jawab? Ayahmu meninggalkanmu, ayahmu tidak menafkahi kita. Banyak alasan-alasan yang diberikan oleh ibu. Itu kan satu pihak. Kita belum tahu dari pihak ayah. Kalaupun kenyataannya seperti itu dan memang demikian, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam memaksiati Sang Pencipta. Pencipta kita memerintahkan kita, apapun masalah dengan ayah, bahkan ayah kita nyuruh kita kafir pun, kita tetap harus bertutur kata yang baik. Apalagi cuma masalah pribadi antara ayah dan ibu, maka tidak boleh dengan alasan itu kita mendurhakai ayah kita. Tapi ini kenyataannya begitu. Sampai ya, ada perselisihan itu, kita ditelepon waktu itu sama si ayah, dan kita kenal dekat sama si ayah. Qadarullah wa masya'a fa'al. Anaknya ini orang kaya luar biasa, kayaknya nggak cocok kita sebutkan ya, termasuk orang yang terkenal lah, kaya di Medan, punya satu usaha yang besar, bahkan dia punya cabang di Jakarta. Dulu usahanya itu sekitar 13 atau 16 cabang itu. Kalau saya sebutkan mungkin antum tahu semuanya mungkin. Ya, dia punya usaha yang terkenal. Ternyata terjadi perselisihan antara si bapak dengan si ibu, bercerailah. Akhirnya ayahnya sakit-sakitan. Si anak lebih membela kepada ibunya, sehingga tidak ada bakti dia kepada ayahnya. Ayahnya tinggal di emperan pun dia tak peduli.
Ayahnya datang ke rumah minta bantuannya, dia pun tidak peduli. Ayahnya sampai menangis, dikatakan drama, divideokan, baru dikirim ke grup keluarga, lihat ini, banyak kali dramanya si Fulan, disebutkan lagi nama bapaknya. La haula wala quwata illa billah. Bukan bapak lagi manggilnya. Ya. Jadi ini kisah nyata ini. Subhanallah. Gara-gara salah paham mungkin dia. Salah pahamnya, kata Nabi kan 3 kali hak ibu, maka semua apa yang diucapkan oleh ibu walaupun itu menentang perintah Allah dilakukan. Nah, ini salah kaprah namanya. Nah, jadi bukan berarti ketika kita katakan ibu didahulukan daripada ayah, kemudian kita bermaksiat kepada ayah, kemudian kita menentang ayah dan tidak berbakti kepadanya. Hanya saja kita lebih memberikan perhatian kepada ibu, karena ibu ini biasanya makhluk yang lemah. Karena seorang wanita, dia butuh perlindungan, dia butuh perhatian, penjagaan. Adapun ayah kita seorang lelaki yang kuat. Nah, kalaupun dia sudah melemah, maka kita bantu dia. Kata para ulama, apabila bertentangan antara permintaan ayah dan ibu atau berlaga nih di satu waktu, ibu minta ambilkan air minum, ayah juga minta ambilkan sesuatu, maka mana yang lebih diutamakan? Hukum asalnya yang diutamakan adalah ibu. Kemudian kita minta maaf kepada ayah kita. Begitu adabnya. Ya, setelah kita berikan minum kepada ibu, kita datangi ayah. Ayah, mohon maaf ya, tadi ibu minta pula. Tapi kadang kita gengsi pula ini mau ngomong yang gini nih, sulit. Demikian. Ya, apalagi mungkin terbiasa dengan didikan yang keras dari orang tua kita. Sulit itu. Kayaknya mulut ini tidak bisa bergerak untuk mengucapkan minta maaf gitu. Kadang untuk ucapan terima kasih aja ketika orang tua kita berbuat baik kepada kita, kadang-kadang anak itu malu. Padahal itu sesuatu yang seharusnya diucapkan seorang anak kepada orang tuanya. Makasih ayah, makasih ibu, begitu. Ya, sudah merawat saya dahulu. Kalau barangkali bapak-bapak, ibu-ibu masih punya orang tua, beruntung. Ya, masih bisa mengungkapkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, berupa ucapan terima kasih, berupa ucapan-ucapan doa. Nah, namun kita sekarang hidup di zaman yang sudah keras, sehingga doa-doa untuk orang tua dan ucapan terima kasih untuk mereka atau ucapan minta maaf itu terasa sangat berat di lisan kita. Iya, kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan kita berbuat baik kepada orang tua kita. Jadi kata para ulama, ketika kita mengambilkan atau mendahulukan ibu kita, ucapkan permintaan maaf kepada ayah kita. Mohon maaf ayah, saya tadi disuruh ibu untuk ini. Maka orang tua yang bijaksana, dia akan memahami, karena memang ibu harus lebih didahulukan. Nah, kecuali kata para ulama kondisinya mendesak. Si ibu minta ditemani ke pasar, sedangkan si ayah minta diantarkan berobat. Siapa yang didahulukan? Maka pada kondisi tertentu seperti ini, yang tadinya ibu seharusnya didahulukan karena kondisinya darurat, maka ayah lebih didahulukan daripada ibu. Jadi kondisionalnya. Nah, al-ummu tufaddila 'ala al-abi fil birri 3 marrat li'annaha tahammalat ta'ib al-hamli wa mashaqqat al-wad'i wa mihnat ar-radha'. Ibu dilebihkan daripada ayah di dalam bakti sebanyak 3 kali, karena dia, maksudnya sang ibu, menanggung lelahnya hamil. Itu lelah sekali. Kemudian rasa sulit saat melahirkan, rasa sakit yang paling sakit yang mampu diterima oleh manusia itu adalah rasa sakit melahirkan. Itu rasa sakit yang paling sakit gitu. Seorang laki-laki ya tidak akan mampu menahan sakit daripada melahirkan. Itulah perjuangan seorang ibu. Coba kita lihat ya wajah ibu kita ketika kita kesal mungkin kepadanya. Coba dilihat ketika dia tidur, kita lihat inilah wajah orang yang
telah bertaruh nyawa untuk melahirkan aku di muka bumi ini, sehingga segala keegoisan kita ketika mendengar cerewetnya lisannya, ya, memarahi kita, membatasi waktu kita, membatasi tindak tanduk kita, bahkan terkadang mengatur bagian keuangan kita, bahkan menzolimi keuangan kita juga terkadang, itu semuanya akan runtuh. Kenapa? Karena dialah satu-satunya manusia yang bertaruh nyawa untuk kita hidup di muka bumi ini. Wa mihnatar radha', kemudian ibu juga mendapatkan ujian ketika menyapih. Ini menyapih ini sulit sekali. Kadang-kadang ibu itu nangis ketika menyapih. Kenapa? Biasanya dia memeluk anaknya ini, ya, akhirnya terpisah. Kemudian juga dia berbagi nutrisi dengan anaknya. Kemudian juga banyak hal-hal yang dirasakan oleh seorang ibu yang mana ayah tidak merasakannya. Adapun ayah, dialah yang melindungi ibu, dialah yang menafkahi, dialah yang menjaga kita. Maka dia adalah manusia yang paling pantas untuk kita berbuat baik kepadanya. Syekh Sa'ad Al-Atiq menceritakan beberapa kisah. Ada beberapa kisah beliau sampaikan tentang keajaiban daripada bakti yang beliau saksikan. Salah satunya adalah seorang yang ketika terjadi kebakaran di rumahnya, maka orang yang pertama sekali dia cari adalah ibunya. Padahal di dalam rumahnya, ketika istrinya berada di luar rumah, dia bertanya, siapa yang ada di dalam rumah? Mana ibu saya? Katanya, anakmu berada di ruang tengah, ibu ada di dapur. Langsung dia lari dari pintu belakang, ambil ibunya dulu. Dia ambil selimut, ya, dia basahi, kemudian dia masuk. Setelah dia selamatkan ibunya, mereka berpelukan, kemudian dia gendong ibunya, dia keluar. Kemudian dia ambil selimut itu, dia basahi lagi, kemudian dia ambil dua anaknya. Ketika dia keluar daripada pintu itu, tiba-tiba dia pingsan, langsung tumbang. Ternyata dia koma selama setengah tahun lebih kurang, karena hangus rambutnya, ya, semua bagian kulitnya sudah hancur, tapi Allah masih berikan dia kehidupan. Ketika dia terbangun, ibunya sudah ada di sisinya. Dia tanyakan, sudah berapa lama ibu saya terbaring? Sudah sekitar setengah tahun. Kemudian apa kata ibunya? Wahai anakku, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma innahu qad hamani min narid dunya fahmihi min naril akhirah. Ya Allah, aku memohon dengan ketulusan hati, karena dia telah menyelamatkanku dari api dunia, selamatkanlah anakku ini dari api neraka ya Allah. Beruntung sekali tuh anak yang mendapatkan doa paling tulus dari ibunya. Kita kalau punya ibu, subhanallah, itu surga di depan mata kita itu. Tapi kadang-kadang keegoisan kita ini mengalahkan diri kita, akhirnya kita lupa kalau ibu sebenarnya adalah pintu surga bagi kita. Bagaimanapun cerewetnya dia, bagaimanapun menjengkelkannya dia, bagaimanapun sulitnya mengurusinya, tetap dia adalah pintu surga kita. Ya, coba betapa indahnya ketika kita mendapatkan doa yang demikian, doa paling tulus dari seorang ibu. Ya Allah, sebagaimana dia telah menjagaku, melindungiku dari api dunia, maka jagalah dia ya Allah, lindungilah dia dari api neraka. Kemudian bukti daripada bakti seorang anak kepada orang tuanya juga adalah salah satu aparatur negara, kata Syekh Sa'ad Al-Atiq yang saya kenal. Beliau orang sibuk, sangat sibuk. Karena orang memiliki jabatan yang tinggi itu sibuk sekali. Tapi di dalam hatinya ada rasa cinta yang besar kepada orang tua yang telah berbuat baik kepadanya. Akhirnya setiap hari dia selalu berkunjung menziarahi kuburan ibunya, dan dia berdoa di situ untuk ibunya, berdoa kepada Allah untuk ibunya diampuni, untuk ibunya dimaafkan, untuk orang tuanya ini dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Syekh, dapat dilihat daripada sangkin rajinnya beliau berkunjung ke kuburan, dapat dilihat bekas daripada pijakan kakinya, sangkin seringnya. Padahal itu pejabat,
tapi dia tahu bahwasanya hal yang paling pantas untuk dia sempatkan waktu di situ adalah untuk berkunjung kepada manusia yang paling berjasa di dalam hidupnya. Pernahkah kita melakukan hal yang sama seperti itu, wahai kaum muslimin dan muslimat? Pernahkah kita berusaha sebagaimana mereka berusaha? Pernahkah kita menunjukkan kejujuran bakti kita sebagaimana mereka telah menunjukkan kejujuran baktinya? Ataukah ternyata kita termasuk dari orang-orang yang terhalangi dari memanfaatkan pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam kitab Hilyatul Auliya, perhiasan para wali-wali Allah, Taus bin Kaisan membawakan satu riwayat. Di dalam kitab Hilyatul Auliya, Taus bin Kaisan menceritakan tentang seorang anak dari kalangan Bani Israel, yang mana anak ini memiliki beberapa saudara kandung, dan anak ini memiliki ayah yang sedang sakit-sakitan, dan dia tahu ayahnya akan meninggal dunia. Akhirnya dia berkata, ini adalah anak yang dapat bimbingan dari Allah. Bagaimana anak yang mendapatkan bimbingan dari Allah ini? Dia berkata kepada saudara-saudaranya, wahai saudara-saudaraku, apakah kalian mengizinkanku untuk merawat ayah ini hingga ajal menjemputnya? Saya akan melepaskan hak warisan saya. Itu kan punya saya, tapi saya ikhlaskan itu untuk kalian. Yang penting saya bisa merawat ayah sampai dia wafat. Kata saudara-saudaranya, baik kalau begitu. Benar katanya. Ternyata dirawatnya ayahnya, dirawatnya beberapa lama hingga ajal menjemput. Wafatlah sang ayah. Kemudian berkumpullah mereka untuk membahas pembagian warisan. Kemudian saudara-saudaranya berkata, bukankah engkau telah berjanji bahwasanya engkau melepaskan hak warisan ini? Kata saudaranya, benar, saya berterima kasih kepada kalian atas hal itu. Saya berlepas, saya berikan dengan ikhlas, tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi dari siapapun. Saya ikhlaskan itu untuk kalian. Kemudian tidurlah dia di hari pertama setelah ayahnya meninggal. Kata Taus bin Kaisan, orang ini bercerita, datang kepadanya orang yang menyeru, wahai fulan, galilah tanah di tempat ini dan ini. Di situ ada uang 100 dinar. 1 dinar itu bukan dinar yang sekarang ya. Kalau sekarang ini dinar Kuwait itu 55.000 1 dinar. Kalau dinar yang dimaksud mata uang emas itu adalah emas murni 24 karat ya, beratnya 4,25 gram emas. Ada 100 dinar, berarti 4,25 kali 100, sekitar hampir setengah kilo emas. Kata laki-laki ini, afiha barakah? Apakah di dalam emas itu ada keberkahannya? Kata laki-laki tadi, tidak. Dia abai ketika dia terbangun di pagi hari, dia abaikan mimpinya. Datanglah hari kedua, kemudian mimpinya sama. Wahai fulan, sesungguhnya di sana ada emas, galilah emas ini di tempat ini. Disebutkan secara nyata tempatnya. Di dalamnya ada 10 dinar. 10 dinar berarti lebih sedikit nih emasnya. Ya. Kemudian laki-laki tadi bertanya, afiha barakah? Ada enggak keberkahan di 10 dinar itu? Kata laki-laki tadi, la, enggak ada keberkahannya. Kemudian dia terbangun dan dia abaikan mimpinya. Kemudian di hari yang ketiga dia bermimpi dengan mimpi yang sama 3 kali berturut-turut. Kemudian laki-laki itu berkata, galilah di tanah ini dan ini, di situ ada 1 dinar, berarti 4, sekian gram. Mungkin bisa kita beli 1 ekor kambing untuk kurban itu. Ya, 1 dinar itu. Kemudian ditanyakan lagi, afiha barakah? Apakah ada keberkahan di 1 dinar itu? Kata laki-laki dalam mimpi itu, benar, di dalamnya ada keberkahan. Bangunlah dia, kemudian dia gali tanah. Ternyata benar, di situ ada 1 dinar. Ketika dia ambil 1 dinar itu, pergilah dia ke pasar dan dia membeli 2 ekor ikan yang besar. Kemudian istrinya membersihkan ikan itu hendak dimakan. Ternyata di dalam perut ikan itu terdapat durwatun, mutiara yang sangat-sangat spesial.
di dalam kedua perut itu tidak kebetulan. Itu memang Allah yang sudah mengaturnya. Ini keberkahan daripada berbakti kepada orang tua. Keajaiban di dunia pasti didapat sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Didapatlah dua durrah tadi, dua mutiara yang sangat spesial tadi. Langsung dia bawa itu ke pasar. Dia jumpai saudagar kaya di pasar itu. Kemudian saudagar kaya itu menjual dua mutiara itu kepada raja. Dibeli dengan nilai 90 dinar. Berarti kalau kita rupiahkan itu lebih kurang setengah M lah, lebih kurang itu. Ya, dia dapat setengah M lebih kurangnya 550 sekian juta lebih kurang. Jadi kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Allah perintahkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Berarti kalau kita jalankan perintah Allah, Allah sayang dan suka sama kita. Kalau Allah sudah suka dan senang kepada kita, pasti Allah akan memberikan balasan, terkadang di dunia sebelum di akhirat. Terkadang memang Allah siapkan balasan besar di akhirat saja. Tapi yang paling jelas kata para ulama, setiap orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dia dapatkan biasa balasan di dunia sebelum di akhirat. Pasti. Apakah kesehatan tubuh, apakah istri yang soleha, ataukah anak-anak yang berbakti, ataukah hidup yang tenang, ataukah ini dan itu, ataukah harta yang melimpah dan jabatan yang tinggi. Bisa jadi dikarenakan dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi luar biasa ini bakti kepada orang tua. Kemudian di sini ada faedah juga, al-hathu ala birril aqarib. Di sini ada anjuran untuk berbakti kepada karib kerabat. Jadi karib kerabat pun kita harus berbuat baik kepada mereka. Jangan kita hanya berbuat baik kepada ibu dan bapak, kemudian kita lupakan paman dan bibi, kita lupakan saudara-saudara kandung, saudari-saudari kandung kita. Jangan lupakan mereka. Mereka adalah karib kerabat kita yang hendaknya kita juga berbuat baik kepada mereka. Kadang-kala ya kita menjadikan saudara kandung kita ketika kita kaya raya nih, kita jadikan dia ya saat ada acara cuma jadi tukang cuci di rumah. Ya muliakanlah dikit saudara itu. Ya suruh dia duduk santai, kasih dia uang. Kalau kita memiliki harta, nggak perlu dengan syarat cuci piring dulu ya. Ya Allah, ini saudara macam apa yang seperti ini? Ya, berbuat baiklah sebagaimana kita pernah satu perut dengan dia, ya, sebagaimana kita memiliki hubungan darah dengannya, maka muliakanlah dia. Dengan kita berbuat baik tanpa harus ada syarat. Kadang-kadang kita berkata, saya akan berbuat baik kepada dia kalau dia buat baik sama saya. Kalau dia tidak berbuat baik sama saya tak berbuat baik kepada dia. Ah, ini jadi masalah. Kalau dia tidak mengunjungi saya tak mau mengunjungi dia. Kalau dia tidak mau datang ke rumah saya nggak mau datang ke rumahnya. Ah, ini ada sifat-sifat yang demikian, dan ini merupakan tali jeratnya syaitan agar manusia tidak bisa meraih keutamaan yang besar. Ya memang fakta di lapangan begitu pula memang. Ya, banyak pula kita menjadikan saudara-saudara kandung kita itu menjadi musuh kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadis yang berikutnya, hadis keempat, haddatsana Sa'id bin Abi Maryam. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam. Qala, Sa'id bin Abi Maryam berkata, akhbarana Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far telah mengkhabarkan kepada kami. Qala akhbarani Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam telah mengkhabarkan kepadaku an Atha bin Yasar, dari Atha bin Yasar, an Ibni Abbas, dari sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas, annahu atahu rajulun, bahwasanya datang kepada Ibnu Abbas seorang pria. Sengaja ini dirahasiakan namanya, karena pria ini melakukan satu dosa. Ini adalah kalau dosa itu bentuknya yang dia lakukan secara rahasia, maka tidak boleh kita sebarkan. Tapi kalau dosa tersebut
adalah berkaitan dengan hak-hak manusia, maka di sini kata para ulama, peringatkan manusia akan kejahatannya. Ya, namanya babnya bukan lagi babul ghibah, tapi tahdzirun nas min syarrihi. Peringatan kepada manusia akan bahayanya, keburukannya, dan ini bukan daripada ghibah. Saya pernah tanyakan kepada Syekh Uthman Salimi, Syekh Abdul Majid Asy-Syihri, bagaimana ya Syekh ketika ada seseorang yang membuat kerusakan di tengah-tengah dakwah, dia tidak amanah di dalam mengambil harta, menerima amanah dari umat, bagaimana Syekh? Apakah termasuk daripada ghibah ketika kami peringatkan manusia akan keburukannya? Kata Syekh, tidak. Ini beda cerita daripada ghibah. Peringatkan manusia akan bahaya ketidakαμanahannya, itu bukan daripada ghibah. Bahkan di situ ada nilai pahala di situ. Ya, ada nilai pahala ketika kita mengingatkan manusia akan bahayanya, keburukannya di dalam dakwah. Maka itu bukan daripada ghibah. Kemudian annahu atahu rajulun, bahwasanya datang kepada Ibnu Abbas seorang pria. Faqala inni khatabtu imra'atan. Pria tadi berkata, wahai Ibnu Abbas, aku pernah melamar seorang wanita. Aku pernah melamar seorang wanita. Fa'abat an tankihani wa khatabaha ghairi. Wanita itu menolak lamaranku dan dia menerima lamaran pria lain. Jadi cinta bertepuk sebelah tangan. Bagaimana dia menyikapi hal tersebut? Fa ahabbat an tankihahu faghirtu 'alaiha faqataltuha. Ternyata dia menerima lamaran laki-laki lain, aku cemburu wahai Ibnu Abbas, aku bunuh dia. Bahaya memang cinta ini, gelap mata. Ya, aku bunuh dia. Fahalli min taubah, apakah aku masih mempunyai kesempatan bertaubat? Masih ada enggak kira-kira kesempatan taubat untuk orang yang sejahat diriku ini? Qala ummuka hayyah. Ibnu Abbas berkata, ibumu masih hidup tidak? Jadi Ibnu Abbas bertanya, kamu masih punya ibu enggak? Ibu masih hidup tidak? Qala la. Kemudian dia berkata, ibu sudah enggak ada, sudah wafat. Tub ilallahi azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Maka bertaubatlah kepada Allah azza wa jalla dan dekatkan dirimu kepada Allah semaksimal mungkin. Bertaubatlah engkau kepada Allah azza wa jalla dan dekatkanlah dirimu kepada Allah semaksimal mungkin. Fadhahabtu fasa'altu ibn Abbas. Kemudian kata Atha bin Yasar, aku pergi menemui Ibnu Abbas, aku bertanya kepadanya, lima sa'altahu an hayati ummihi. Kan tadi di situ riwayatnya dari Atha bin Yasar dari Ibnu Abbas. Atha bin Yasar ketika orang itu bertanya, Atha ada di situ. Jadi Atha merasa penasaran, kenapa ya ketika tadi dia bertanya tentang apakah aku masih punya taubat, kemudian engkau bertanya kepada dia masih punya ibu. Kenapa? Apa kaitannya dengan pertanyaan dia itu? Maka Atha bin Yasar penasaran. Lima sa'altahu an hayati ummi. Kenapa tadi kau tanyakan tentang ibunya masih hidup atau tidak? Faqala inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Kata sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas, sesungguhnya aku tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih mampu mendekatkan diri kita kepada Allah azza wa jalla daripada bakti. Menurut Ibnu Abbas, tidak ada amalan yang lebih mampu mendatangkan keridhaan Allah daripada bakti ibu. Bahkan sampai dosa membunuh pun, kalau seandainya kita telah membuat ibu kita ridho, kemudian ibu kita mendoakan ampunan kepada kita, mendoakan agar kita selamat di dunia dan di akhirat, bisa saja Allah memaafkan kita. Padahal itu kan doa berkaitan dengan hak manusia, itu sulit taubatnya itu. Harus kita minta maaf kepada orang yang kita zolimi. Tapi menurut Ibnu Abbas, kalau kita masih punya yang namanya ibu, maka kita mencari keridhoannya sampai ibu itu dengan ketulusan hatinya memohon ampunan untuk kita,
dan sering memohonkan ampunan untuk kita, bisa jadi Allah ampuni. Itu menurut pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Di sini ada faedah. Yang pertama, cemburu itu sifat alami manusia. Akan tetapi yang berlebihan dan tak terkendali itu bisa membawa pada kehancuran dan tindak kriminal. Berapa banyak kita melihat orang-orang yang cemburu akhirnya berani membunuh. Ketika dia melihat, na'udzubillahi min dzalik, semoga Allah lindungi keluarga kita. Kita melihat ternyata kita contohkan seseorang melihat istrinya berhubungan dengan laki-laki yang lain, cemburu dia. Akhirnya dia bacok itu laki-laki yang menggauli istrinya. Dia bacok, dia bunuh. Padahal dalam Islam nggak boleh begitu. Tidak boleh. Hukuman hadnya ada. Nah, dan bukan dia yang menegakkan hukuman had itu. Memang kalau sudah berpasangan, masing-masing sudah punya pasangan, itu hukuman hadnya dirajam. Tapi bukan dia yang menegakkan itu, pemerintah. Kalau pemerintah tidak menetapkan itu, maka tidak boleh dia yang menegakkan. Sehingga ketika dia membunuh orang yang berbuat itu kepada istrinya, maka dia telah terjatuh kepada dosa gelap mata. Ya sudah, tinggal kita lihat apa yang terjadi sebenarnya. Kalau itu dengan paksaan, berarti istri kita tidak punya dosa di situ. Tapi kalau itu suka sama suka, wanita yang lain itu banyak di dunia ini. Wanita itu 10:1, lebih mungkin ya. Banyak kali perempuan di dunia ini. Nah, jadi jangan gara-gara satu wanita kita terjerumus kepada dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah pria yang bijaksana. Kemudian faedah yang berikutnya, hak wanita di dalam memilih. Dia berhak menolak dan menerima. Karena di sini Ibnu Abbas tidak mengingkari perbuatan dari wanita itu. Oh iyalah pulanya perempuan itu menolak lamaranmu, ya dia yang salah. Enggak begitu. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh wanita tersebut, karena memang wanita itu memiliki hak untuk menolak dan menerima. Jangan paksakan putri kita, jangan paksakan saudari kita, jangan paksakan orang yang di bawah tanggung jawab kita untuk menerima lamaran seorang laki-laki yang kita sukai. Jangan biarkan dia. Kalau dia suka, karena dia ibadah menikah ini nanti si wanita yang menjalaninya, maka biarkan dia memilih. Kita hanya mengarahkan saja. Tapi kalau memaksa tidak bisa. Jadi saya teringat kisah daripada Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau punya anak perempuan, Syekh Dr. Khalid Muslih, kalau tak salah ingat itu menantunya itu, Dr. Khalid Muslih, yang sekarang jadi ahli fatwa juga di Saudi Arabia dan sangat terkenal. Syekh Dr. Khalid Muslih itu pernah mencoba melamar anak wanita Syekh Ibnu Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika putrinya dilamar, dia katakan, baik, saya akan tanyakan anak saya. Dia tidak katakan iya dan tidak katakan tidak. Kenapa? Karena itu hak anaknya. Dia tanyakanlah kepada anaknya, bagaimana wahai anakku, ayah akan mencari tahu tentang dirinya. Baik, dicarikanlah oleh ayahnya. Kata Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, kata Syekh Dr. Khalid Muslih, Syekh Al-Utsaimin berkata kepada saya, nanti saya akan hubungi kamu. Berlalulah 1 minggu, 2 minggu, Syekh Al-Utsaimin tidak nelpon. Dikira oleh Syekh Dr. Khalid Muslih, Syekh Al-Utsaimin ini lupa, namanya udah tua. Tapi beliau berbaik sangka. Kata Syekh Al-Utsaimin, nanti saya yang akan menghubungi kamu. Akhirnya tadinya mau ditelepon, nggak jadi, dibatalin. Berjalan kok tak salah ingat 2 minggu atau beberapa pekan itu Syekh Al-Utsaimin nelpon. Ternyata selama 2 pekan itu Syekh Al-Utsaimin ngapain? Beliau mendatangi para guru daripada Syekh Dr. Khalid Muslih. Kemudian bertanya tentang Syekh Dr. Khalid Muslih, bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya. Yang ditanyanya 2, akhlak dan agama. Bukan hartanya, enggak ditanya itu hartanya. Itu harta itu nomor ke-100 itu. Yang ditanyakan paling pertama oleh para ulama ketika melamar putrinya adalah
tentang akhlak dan agamanya. Kata para gurunya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Kemudian Syekh Al-Utsaimin menyempatkan waktu luangnya, padahal Syekh Al-Utsaimin itu sibuk loh. Syekh Al-Utsaimin, siapa yang tidak tahu sosok yang hebat ini? Sangat sibuk, tapi demi putrinya dia datangi para tetangganya. Bagaimana Syekh Dr. Khalid Muslih? Ditanya, orangnya ramah, suka menebar salam, orangnya bagus. Toib, baik berarti. Kemudian Syekh bertanya kepada teman-temannya, bagaimana Dr. Khalid Muslih? Kata mereka, baik agama dan akhlaknya, barulah dinikahkan. Jadi kita ini sebagai orang tua atau sebagai saudara kandung atau sebagai paman, mungkin kita tidak bisa memaksakan wanita itu untuk memilih siapa yang kita inginkan. Tidak bisa. Kita hanya bisa membantu dia untuk mendapatkan pasangan yang baik, dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai laki-laki. Adik kita perempuan, kakak kita perempuan, atau bibi kita, atau siapapun dari keluarga wanita kita, kita berusaha untuk mencarikannya pasangan yang baik. Kemudian faedah yang berikutnya, seorang ulama harus memberi solusi, jangan memutuskan harapan. Seorang ulama harus memberikan solusi dari masalah, jangan memutuskan harapan manusia. Itu bukan akhlak dari para ulama. Kalau tidak tahu, katakan wallahu a'lam, selesai urusannya. Jangan dipaksakan. Ya, tidak boleh ketika kita ditanya oleh saudara-saudara kita tentang suatu hukum, satu dosa mungkin yang dia lakukan, kemudian kita putuskan harapannya. Oh, mengerikan tuh dosa yang kamu lakukan. Biasanya itu di darkil asfali minan nar, itu di kerak neraka paling dalam tuh. Jangan gitu, nggak boleh. Ya, kita harus berikan solusi. Ibnu Abbas nih contohnya, ketika datang orang yang membunuh, padahal kita tahu dosa membunuh itu dosanya sangat mengerikan sekali. Ibnu Abbas nggak sampaikan hadis tentang mengerikannya dosa membunuh. Dia katakan, punya ibu nggak? Singkat padat aja, punya ibu nggak? Nggak punya. Ya udahlah, kalau gitu maksimal aja dalam beribadah, dah selesai. Bertobat kepada Allah, maksimal dalam beribadah, udah itu aja. Ya, tapi kalau masih punya ibu, berbuat baik sama ibu, barangkali ibu kamu akan mendoakan dengan ketulusan hati, maka Allah akan memberikan ampunan berkat daripada saktinya doa seorang ibu. Begitu. Jadi kita harus bijaksana ya. Dan kita ini kan ditanyai tentang ini kan nggak mesti harus ulama juga. Kita yang udah mengaji gini pun kadang-kadang sering ditanya oleh teman kerja, oleh tetangga kita, oleh saudara kita, ya, tentang suatu masalah. Jangan kerjaan kita menakut-nakuti dia aja, tapi berikan dia harapan, dan jangan buat dia berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita ambil faedah dari malam hari ini. Semoga waktu yang kita manfaatkan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadri ila huna, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.